down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azeli Delia Sofiana dengan NIM 2213062224, kelas E13 semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu Mahir Dasar Kepramukaan, dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo, MPD. Oke, di sini kakak akan menjelaskan tentang perkemahan. A. Perkemahan. Berkemah adalah sebuah kegiatan rekreasi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan atau dari keramaian secara umum, untuk menikmati keindahan alam. Berkemah atau perkemahan merupakan salah satu kegiatan dalam kepramukaan yang dilakukan secara outbound. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. B. Tujuan perkemahan. A. Memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang B. Mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Yang C. Membina kerjasama, persatuan, dan persaudaraan. C. Macam-macam perkemahan. A. Ditinjau dari lamanya waktu, yaitu ada 3. Yang pertama, perkemahan 1 hari, misalnya pesta siaga. Yang kedua, perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Yang ketiga, perkemahan lebih dari 3 hari. Dan yang B, ditinjau dari tempat pelaksanaan. Yang pertama, perkemahan menetap, dan yang kedua, perkemahan safari atau berpindah-pindah. C. Ditinjau dari tujuannya, yaitu di sini ada 6. Yang pertama, kemah bakti, misalnya perkemahan Wirakarya atau PW. Yang kedua, kemah pelantikan, misalnya perkemahan pelantikan tamu ambalan dan pelantikan penggalang ramu. Yang ketiga, kemah lomba, misalnya lomba tingkat atau LT. Yang keempat, kemah rekreasi. Yang kelima, kemah jambore, misalnya jambore ranting, tingkat kuartir ranting, jambore cabang, tingkat kuartir cabang, jambore daerah, tingkat kuartir daerah, dan jambore nasional, tingkat kuartir nasional. Dan yang terakhir ada kemah riset atau penelitian. Yang D. Ditinjau dari jumlah pesertanya. Yang pertama ada perkemahan 1 regu atau sangga. Yang kedua, perkemahan 1 pasukan atau ambalan atau rancana. Yang ketiga, perkemahan ranting, cabang, daerah, nasional, regional, dunia. D. Tata cara berkemah yang baik. Menjadi anggota pramuka tapi tidak pernah berkemah rasanya tidak lengkap, karena penerapan metode pendidikan kepramukaan salah satunya melakukan kegiatan berkemah. Untuk suatu perkemahan yang baik, tahap yang harus ditempuh dan diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persiapan, penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biaya, pengadaan peralatan, peninjauan lokasi, pemberitahuan dan perizinan atau izin orang tua dan keamanan setempat, pembentukan panitia, membuat jadwal kegiatan atau acara, dan mempersiapkan acara pengganti apabila situasi dan kondisi cuaca berubah-ubah, dan memantapkan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan. Yang kedua, pelaksanaan. Kegiatan hendaklah sesuai dengan rencana, dilaksanakan menurut perkembangan keadaan, dan diusahakan adanya acara pengganti atau tambahan, serta faktor pengamanan dan keselamatan peserta harus diperhatikan. Yang ketiga, penyelesaian. Pembongkaran tenda-tenda, kebersihan lingkungan, dan pengecekan barang harus dilaksanakan secara tertib dan teliti.
Dalam hal berkemah, kita perlu mencari tempat yang baik dan ideal. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanahnya rata atau sedikit miring berumput dan terdapat pohon pelindung. Yang kedua, dekat dengan sumber air. Yang ketiga, terjamin keamanannya. Yang keempat, tidak perlu dekat dan tidak terlalu jauh dari kampung dan jalan raya. Yang kelima, tidak terlalu jauh dengan pasar, pos keamanan dan kesehatan. Dan yang terakhir, memiliki pemandangan menarik. Persiapan dan perlengkapan perkemahan. Perkemahan itu harus bermanfaat dan ada tujuannya, bukan hanya pindah tidur dari rumah ke alam terbuka atau nongkrong di depan api unggun sambil ngobrol tidak jelas. Kalau seperti itu, mending di rumah saja. Itu jauh lebih baik daripada harus kedinginan tidur di luar rumah, kehujanan dan sebagainya. Persiapan sebelum berangkat ke lokasi berkemah meliputi berbagai hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, persiapan rencana perkemahan. Rencana perkemahan sebaiknya disiapkan seminggu sebelum acara perkemahan. Rencana pun harus benar-benar matang dan disepakati bersama untuk memperlancar proses dan kegiatan berkemah. Berikut hal yang harus dipersiapkan menyangkut perkemahan. Yang pertama, waktu dan tempat berkumpul. Yang kedua, lokasi perkemahan yang akan dituju. Yang ketiga, waktu keberangkatan. Yang keempat, jadwal dan kegiatan selama perkemahan. Yang kelima, pembagian tugas. Yang keenam, peralatan perbekalan. Yang ketujuh, jenis akomodasi yang digunakan. Kedua, ketentuan selama berkemah. Selain skenario keberangkatan, hal lainnya yang harus dibuat dan disepakati sebagai bagian dari persiapan adalah ketentuan selama berkemah. Ketentuan ini harus disepakati baik oleh panitia maupun peserta. Yang ketiga, menyiapkan surat pemberitahuan. Sebelum keberangkatan perkemahan, sebaiknya dipersiapkan surat pemberitahuan yang akan dikirim ke berbagai pihak seperti orang tua, peserta didik untuk memberitahu kegiatan keberangkatan dan memperoleh izin, kuarcap dan kuaran setempat untuk mendapatkan surat keterangan perjalanan, gugus depan atau kuarda terdekat dengan lokasi perkemahan jika lokasi perkemahan di luar daerah. 4. Persiapan untuk berangkat. Pada hari keberangkatan tiba, kembali dilakukan pengecekan barang-barang yang sudah disiapkan, surat dari orang tua peserta, serta ketenangan kesehatan, kerapian seragam, dan lain-lain. Jika seluruh persiapan telah benar-benar lengkap, selanjutnya memberitahukan kembali tentang tata tertib, baik dalam perjalanan maupun selama acara perkemahan berlangsung. Berikut peraturan yang harus ditaati. Yang kelima, perlengkapan untuk berkemah. Yang pertama, perlengkapan pribadi, yaitu ada perlengkapan pribadi ini meliputi berbagai tenda yang akan dibutuhkan oleh masing-masing peserta. Perlengkapan ini meliputi pakaian, obat-obatan pribadi, perlengkapan kegiatan. Perlengkapan kelompok. Selain perlengkapan pribadi di atas, perlengkapan kelompok pun harus disiapkan untuk kelancaran perkemahan berlangsung, meliputi yang pertama, tenda tidur dan tenda dapur. Yang kedua, perlengkapan perkemahan. Perlengkapan ini meliputi tongkat, tali, alat masak, alat makan, dan peralatan lainnya yang akan dibutuhkan kelompok dan aneka kegiatan berkemah. Yang ketiga, perlengkapan penunjang kegiatan. Perlengkapan ini meliputi peralatan penunjang, radio, lentera, P3K, dan obat-obatan, perlengkapan kegiatan bakti, dan sebagainya. Perlengkapan panitia. Berikut adalah perlengkapan panitia yang akan dibutuhkan oleh panitia. Yang pertama, perkakas. Yang kedua, perlengkapan kegiatan. Yang ketiga, alat komunikasi. Yang keempat, alat transportasi. Yang kelima, fasilitas umum. Dan yang terakhir, penerangan. Adanya kelengkapan-perlengkapan akan menunjang kelancaran dan keberhasilan kegiatan perkemahan. Oleh karena itu, baik peserta maupun panitia harus benar-benar menyediakan perlengkapan yang harus dibutuhkan.